Pelantikan pengurus ranting NU Bareng Tenes. Untuk itu, monggo langsung aja. Untuk Ustadz Mahmud, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Klojen dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Yang saya hormati pengurus ranting Bareng Tenes baik jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Yang saya hormati para undangan baik dari pengurus ranting se-MWJ Kecamatan Klojen, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Dalam Tamrin MAG, dan seluruh jamaah pengajian hari Minggu Ahad pagi, hari Minggu Ahad pagi, Ahad pagi. Semoga apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbarokah. Amin Allahumma amin. Dan yang saya cintai para penerbang, apa jenenge? Oh, pilot, Al-Banjari saking Bareng Tenes Masjid Keramat Agung. Para yai, para ustadz, dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita akan menyaksikan dan melihat prosesi pengukuhan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenes Kecamatan Klojen Kota Malang masa khidmat 2021-2026. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan SK, dan yang terakhir yaitu pengukuhan atau baiat yang nanti akan disampaikan langsung dari PCNU yaitu Kiai Haji Hamzawi. Dan nanti seandainya ini masih dalam perjalanan tidak nutut, maka akan digantikan oleh Rois Surya MWJ Klojen Ustadz Asmari. Sebelum acara dimulai, mari kita buka dulu dengan Ummul Quran. Semoga acara pengesahan pengurus ranting ini memberikan manfaat kepada calon-calon pengurus sehingga mampu aktif dan bermanfaat bagi kita semua. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembacaan SK, sekaligus nanti teman-teman pengurus yang dipanggil dari pengurus ranting silakan berdiri berjajar di samping gambarnya Badalan. Di samping gambarnya Badalan. Kepada Ustadz Damat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan SK atau surat keputusan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama untuk pengurus ranting Bareng Tenis masa khidmat 2021-2026. Surat keputusan nomor 0157-PC-A 2 Romawi garing L strip 2 garing 10 Romawi garing 2021 tentang pengesahan ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenis Kecamatan Kojen Kota Malang masa khidmat 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang setelah membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, maka dengan senantiasa memohon taufik dan hidayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang memutuskan menetapkan, pertama, memberhentikan dengan hormat pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenis Kecamatan Kojen yang lama dengan ucapan jazakumullah khairan katsira. Kedua, mengesahkan susunan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenis Kecamatan Klojen masa khidmat 2021-2026 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenis untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan Nahdlatul Ulama di wilayahnya dengan keharusan untuk senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama serta petunjuk pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Keempat, surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur kembali sebagaimana mestinya jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Malang tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, 28 Oktober 2021. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang Rois Kiai Haji DRS Hamzawi MHI ditandatangani, Katib Ustadz Dr. H. Badruddin MHI ditandatangani, Ketua Dr. H. Isrokun Najah MAG ditandatangani, Sekretaris H. Asif Baiduri MH ditandatangani. Selanjutnya, lampiran SKPCNU nomor 0157-PC-A-2-L-2-10-2021 tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 28 Oktober 2021. Susunan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenis Kecamatan Klojen masa khidmat 2021-2022. Mohon nanti yang tertera di SK dan saya panggil untuk bisa menempati posisi yang tadi ditempati oleh pengurus kajian tasawuf atau di depan backdrop. Suriah Rois Ustadz Nardi Sugianto. Wakil Rois Ustadz Haji Margianto STMT. Katib Ustadz Imam Rafi'i. Wakil Katib Ustadz Khalid Ahmadi. Awan
Kiai Haji Dr. Dahlan Tamrin, Ustadz Muhammad Effendi, Ustadz Haji Muhammad Khusnan, Ustadz Arif Wahyudi SH, Ustadz Muhammad Zuhri, Ustadz Muhammad Yusuf SPD, jajaran Tanfidiyah, Ketua Sohibul Khairi MPD, Wakil Ketua Rofi Yosan, Sekretaris Taufik, Wakil Sekretaris Muhammad Romli, Wakil Sekretaris Agus Mustafa, Bendahara Haji Rudi Hartono SEMM, Wakil Bendahara Slamet Imam Hanafi, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, Rois Kiai Haji DRS Hamzawi MHI ditandatangani, Katib Ustadz Dr. H. Badruddin MHI ditandatangani, Ketua Dr. H. Isrokun Naja MAG ditandatangani, Sekretaris H. Asif Baiduri MH ditandatangani. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Nur Asmari selaku Rois MWCNU Klojen untuk bisa membaiat Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami melantik Anda semua, sudah siapkah Anda semua dilantik untuk menjadi pengurus ranting bareng tenis? Siap. Nanti ada yang diikuti dan ada yang tidak diikuti. Nanti kalau misalkan saya begini itu langsung mengikuti, kalau saya diam tidak usah mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bay'atukum ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama li'ila'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyadati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Bay'atu ala sam'i wa ta'ati bil jihadi ala tariqati nahdlatil ulama'i li'ila'i kalimatillahi allati hiyal ulya bi qiyati ulama'i ahlus sunnah wal jamaah. Kami sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, kami sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama bareng tenis, masa khidmat 2001-2026 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, satu, senantiasa menjadikan khidmah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. Dua, menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, kepentingan bangsa dan negara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembaiatan untuk pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenes masa khidmat 2021-2026. Selanjutnya penyerahan SK. Mohon untuk Ketua Tanfidiyah bisa mengambil posisi di depan. Selanjutnya kami mohon untuk ketua terpilih memberikan sedikit sambutan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus Kiai Haji Dr. Dahlan Tamrin selaku pembina Pondok Pesantren Al-Mawadah Kota Malang. Yang kedua,
Kiai Haji Hamzawi SAG selaku Rais Syuriah PJNU Kota Malang. Yang kami hormati para jemaah kajian tasawuf, para undangan, serta jemaah Al-Mawadah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, hidayah, taufik, dan juga kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa menghadiri undangan dalam majelis ini dengan keadaan sehat walafiat. Kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca kelak kita mendapat syafaat beliau, bisa bersanding dengan beliau dan bertetangga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, kami mewakili pengurus ranting Nahdlatul Ulama Bareng Tenes mengucapkan terima kasih terutama kepada PCNU dan MWC dan sekaligus kepada warga Bareng Tenes atas mandat yang diberikan kepada kami untuk menjadi pengurus ranting Bareng Tenes masa khidmat 2021-2006. Kami harap karena pengurus yang baru ini adalah pengurus baru, jadi kami mohon doa, mohon restu, mohon kerjasamanya selama masa khidmat 2021-2026 keorganisasian ranting Nahdlatul Ulama bisa berjalan dengan lancar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kami percaya bahwa pengurus baru ini sudah warga Nahdlatul Ulama sejak lahir, bahkan orang tua kita warga NU. Akan tetapi kepengurusan yang sekarang, baik Tanfidiyah dan Syuriah, itu wajah baru. Sehingga kemarin ketika kami mengajukan SK permohonan dan SK pelantikan kepada PCNU Kota Malang, itu sampai salah 3 kali, Pak. Tanda tangan 3 kali. Nah, oleh karena itu kami mohon ke depannya, baik dari PCNU atau MWC Kecamatan Klojen, kami mohon bimbingannya, mohon arahannya. Jika ada pelatihan atau apa, silakan kami diundang, kami diikut sertakan. Kami insya Allah siap dengan jadi pengurus, kami siap mewakafkan harta, waktu, tenaga untuk kemajuan Nahdlatul Ulama, insya Allah. Yang terakhir, mewakili panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada para jemaah, para undangan yang telah hadir, dan kami juga mohon maaf jika dalam penyambutan ada khilaf. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Tanfidiyah Ranting NU Bareng Tenes. Selanjutnya acara terakhir yaitu pengarahan dari pengurus PCNU Kota Malang yang akan langsung disampaikan oleh beliau Kiai Haji Hamzawi MAG. Kepada beliau dipersilakan, dan untuk saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, para pinspuh, utamanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Dahlan Tamrin yang kami hormati. Sebab beliaulah saya belum jadi yang ngajak saya jadi pengurus NU, beliau. Ini ijazah besar Pak Dahlan. Di ketika itu kami masih dosen baru di IAIN dan juga di Unisma gitu. Terus beliau ngajak, daripada nganggur di rumah, mari ikut cawe-cawe ngurusi NU. Masih zaman dulu, zaman Orde Lama. Alhamdulillah ketika itu saya masuk di NU, di PCNU, langsung saya menjadi wakil katib. Pertama wakil katib, kemudian periode berikutnya jadi katib. Ketika beliau jadi ketua, saya jadi katib, roisnya Kiai Zainuddin Mokhir. Ya, terus berikutnya jadi wakil rois, terus berikutnya jadi rois. Itu berkat beliau, masya Allah. Ya, insya Allah. Iya, karena itu ini kenangan yang bagus. Ya, saya kira beliau lah yang ngajak kami, karena kami orang asing, jadi dari Rembang nggak tahu apa-apa. Yang kenal ya beliau. Kebetulan beliau itu orang yang punya potensi di Kota Malang ini. Para pengurus PCNU yang hadir pada pagi menjelang siang ini, ada Pak Daman, ada Pak Mahmudi dan yang lain, Pak Arif, dan ini pengurus MWC NU, ada Pak Daman, ada Pak Asmari, Bapak Asmari, ini ada ini Pak DPR, Pak Arif datang, ini juga ada Pak Arif juga, yang satu dari PCNU. Hadirin hadirat jamaah, ini jamaah pengawasan Pak Dahlan, luar biasa Pak Dahlan, zamannya banyak. Ini dan pengurus ranting NU Bareng Tenis yang baru dilantik. Pertama saya mengucapkan selamat atas pelantikan ini. Mudah-mudahan di saudara-saudara yang baru dilantik ini, saya senang karena kebanyakan generasi muda. Memang kita ini sekarang memang betul butuh estafet kepemimpinan. Ini yang datang dilantik, dan tadi karena sanggup mewakafkan dirinya untuk berjuang membela, ya, menyebarkan dan juga mempertahankan aliran Islam Ahlussunnah wal Jamaah via Nahdlatul Ulama. Terima kasih, saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita bersama. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan ada minimal 3 tugas yang harus kita emban sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, mulai saya kira dari tingkat PB, juga PW, cabang, MBC sampai ranting. Pertama adalah mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan. Jadi kita perlu mempertahankan, punya tanggung jawab. Agama kita adalah agama Islam, jelas. Tapi Islam yang bagaimana? Karena Islam itu di dalam tarikh itu terjadi bermacam-macam sekte, bermacam-macam aliran. Islam yang dianut oleh Nahdlatul Ulama adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, yang sampai saat ini malah diberi sifat lagi, karena memang ada yang Islam Ahlussunnah wal Jamaah tapi tidak beda dengan Nahdlatul Ulama. Maka ada sifat lagi
Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Makin banyak sifatnya berarti makin mengerucut, makin sempit. Jadi kelompoknya makin tidak begitu banyak. Jadi karena ada an-nahdiyah. Ini kenapa kok perlu kita pertahankan? Karena ditengarai di di akhir-akhir ini banyak ajaran-ajaran yang masuk. Banyak ajaran-ajaran yang di luar Nahdlatul Ulama, di luar ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang masuk di bumi Indonesia ini. Terutama ketika terjadi era kebebasan. Sekarang itu luar biasa, bebas sekali. Bicara apa saja bebas, informasi saja semuanya itu bebas masuk. Oleh karena itu filter kita harus kuat. Saya kira beda dengan menjelaskan Islam ahli sunnah atau dengan Islam waktu yang lama, waktu-waktu yang dahulu, ketika para kiai-kiai mendirikan pondok pesantren, itu hampir semuanya alat thariqah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ketika itu awal-awal, ini bisa kita buktikan dengan referensi yang mereka gunakan. Di referensi yang kita gunakan, yang mereka gunakan, beliau gunakan, itu hampir semuanya kitab-kitab ala ahli sunnah wal jamaah. Tolong di dalam aqaidnya yang diajarkan ada aqidatul awam, ada kifayatul awam, ada umul barohin, itu semua dilanggar jenengan bersani di semua di semuanya di Jawa Timur, mungkin di Indonesia itu sama. Fikihnya juga sama. Fikihnya itu ya sulam sapina, sulam taufik, terus ada mungkin kalau ada fathul mu'in, ada fathul qorib, ada fathul mu'in yang top, saya kira fathul mu'in yang lain deh. Ya. Ini sama. Jadi akidahnya itu sama, syariahnya, fikihnya sama, tasawufnya juga sama. Pakai bidayatul hidayah yang dibaca ataupun ikuti Al-Ghazali, itu saja, semuanya itu. Dan itu bukan kebetulan. Saya yakin dulu itu ada filter, ada tokoh-tokoh, ada pemimpin-pemimpin yang sengaja memfilter agar supaya referensi yang masuk di Indonesia itu selain itu ditolak. Tidak ada. Oleh karena tidak ada. Kalau kitab-kitab yang besar iya, cuma ada banyak pendapat, versi banyak, tapi itu tidak diajarkan oleh teman-teman orang-orang yang masih pemula. Tapi untuk orang yang mutaqaddim yang sudah top, ya sudah tinggi, sudah bisa baca, itu boleh kaji itu. Tapi kalau belum, itu diajarin itu. Itu dalam rangka apa? Ini dalam rangka untuk melestarikan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini tidak salah. Karena yang pembawa Islam di Indonesia ini para wali, ini dulu juga alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah an-nahdiyah. Buktinya apa? Sampai saat ini jenengan ketika kita ke sana, itu seperti ini yang diajarkan. Baru akhir-akhir ini karena banyak ya, ketika era sudah terbuka, ini banyak referensi masuk, banyak ajaran-ajaran masuk, terus banyak. Nah, ini kita perlu menginternalkan diri. Jadi internal kita itu harus kita kokohkan, memperkuat diri supaya kita tahan. Ya, tahan kita dengan serangan-serangan itu kita tidak mudah. Nah, ini merupakan tanggung jawab mas'uliyah diniyah kita. Mas'uliyah diniyah kita itu. Oleh karena itu saya berharap nanti adik-adik ini, alhamdulillah di sini ada Pak Kiai Dahlan. Ini kajian-kajian tasawuf dia itu amat sangat menguasai, dan di mana-mana beliau itu ngajari itu, dan kebetulan memang doktornya doktor tasawuf. Ini diajari. Itu tasawufnya juga tasawuf ala ahli sunnah wal jamaah. Ini Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Ini perlu tahu, diketahui dulu. Ini mas'uliyah diniyah agama. Kemudian yang kedua, gak banyak saya sampaikan, ada mas'uliyah ijtimaiyah, tanggung jawab kemasyarakatan. Ini kita punya tanggung jawab kemasyarakatan. Itu harus kita punya
bukan hanya tahu saja. Tahu saja saya kira ya banyak orang tahu. Tapi bagaimana bisa punya harokah, punya gerakan untuk menyebarkan. Ini tanggung jawab ijtimaiyah. Karena masyarakat kita sekarang tuh banyak ada berbagai ini, mungkin segmen-segmennya banyak, kelompok-kelompoknya banyak. Mungkin ada kelompok yang awam, masyarakat awam, ada asalnya menengah, ada masyarakat elit. Ini perlu garapan kita semua. Ini perlu kita garapan semua. Nah kita nanti terserah. Ya. Tapi yang penting kita harus ada halakah, harus ada gerakan. Bagaimana untuk kita mempertahankan dan menyebarluaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, mungkin bapak-bapak bisa melihat NU itu secara struktural itu hampir sama dengan mengurusi negara. Di NU itu ada Rois Surya, ada Ketua Tanfidiyah, terus di sana ada lembaganya banyak, ada lembaga Ma'arif, lembaga Wakaf, ada itu mengurusi semua. Sosialnya dijalankan atau diurusi, pendidikannya juga diurusi, wakafnya juga diurusi, mabarotnya juga diurusi. Ini luar biasa itu. Jadi ini luar biasa. Nah oleh karena itu yang duduk di tempat lembaga-lembaga ini merupakan kesempatan. Nah kita harus bergerak. Ini mumpung sekarang ini kalau kita ngaji mumpung ya. Memang sekarang ini memang NU itu menurut saya sedang naik daun. Karena pemerintah, penguasa sekarang baru sadar atau tahu atau mengakui bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama itu luar biasa. Nahdlatul Ulama itu organisasi sosial, organisasi sosial masyarakat keislaman, ijtimaiyah al-islamiyah. Di masyarakat ormas dan sifatnya islami. Ini salah satu mungkin atau satu-satunya atau salah satu mungkin ada yang lain. Tapi organisasi paling besar di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia. Ini yang kita itu tidak pernah berhadapan langsung hadapan dengan penguasa. Tidak pernah dengan pemerintah, tidak pernah. Tidak pernah ada kita itu NU berontak, tidak pernah. Kenapa kok tidak pernah berontak? Kita harus sadar, tahu bahwa memang pendiri NU itu juga pendiri negara. Jadi kita itu, NU itu ikut ya, mendirikan negara. Coba kalau zamannya Kiai Hasyim Asy'ari yang sekarang juga ada resolusi jihad. Nah, ini. Saya dulu belajar sejarah tidak ada resolusi jihad, tidak ada. Saya belajar Anwar Salmusi itu ya nggak ada. Ya, yang ada itu hanya pemberontakan 10 Nopo itu ada pemberontakan. Bukan perlawanan, namanya pemberontak, semuanya pemberontak. Di Ponorogo pemberontakan, di Ponorogo pemberontakan, Imam Bonjol itu pemberontak semua itu. Ini kan konotasi pemberontakan tidak baik itu. Jadi itu merupakan orang yang melawan pemerintah. Karena ketika itu kebetulan pemerintahnya pemerintah negara Hindia Belanda. Mestinya kan pahlawan. Nah ini ya perjuangan. Itu kan jadi ada nilainya positif. Jadi yang ditanamkan kepada kita ketika saya masih SD itu pemberontak semua. Nah, ini sebab mereka itu pahlawan. Seperti ini kebetulan di sejarah tidak ada namanya Kiai Hasyim Asy'ari ada resolusi jihad, tidak ada. Coba jenengan kita pikir semua, Nah, ya, analisis. Ketika itu pemerintah negara kita baru merdeka 17 Agustus 45. September, Oktober, tanggal 5 Oktober baru ada yang namanya ABRI. Nah, itu kan tentara baru dibentuk tanggal 5 Oktober. Tanggal 10 November, tanggal 22 ya, tanggal 2 Oktober itu sudah ada isu mau ada pemerintah Hindia Belanda, Inggris mau datang. Itu apa cukup konsolidasi. Tanggal 5 tentaranya baru dibentuk. 22 sudah ada informasi bahwa tentara Inggris bersama Nika itu mau masuk lagi ke Indonesia. Saya kira wong kita ngurusi organisasi ya. Pemerintah itu cabang misalnya, habis pengurus dibentuk. Itu untuk membentukkan pemilihan
kepengurusan itu menunggu 1 bulan baru bisa melengkapi pengurus 1 bulan. Nah itu negara. Tanggal 22 ini ya, terus sudah kita Hasim sudah bisa menyatukan, bisa menginstruksikan, memberi komando untuk melawan itu pada pemerintah India, Belanda, Inggris yang ditumpaki oleh pemerintah India, Belanda. Itu luar biasa. Saya kira tidak bisa itu. Pemerintah belum. Jadi yang berperan itu adalah tokoh-tokoh. Yang kebetulan tokoh itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Diakui atau tidak? Ya, alhamdulillah sekarang itu sudah ada diakui ada hari santri. Itu luar biasa. Nah, kita itu sebagai penerus, masa kita akan tinggal diam? Ya jangan. Kita jangan tinggal diam, kita harus berjuang. Berjuangkan bagaimana ini perjuangan kita mempertahankan negara ini harus terus. Dan tadi saya kira sudah baca ikrar. Ikrar kita itu salah satu yang diucapkan tadi kan kita bertanggung jawab, ya, berusaha untuk berlakunya syariat Islam, ya kan? Tapi di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kita tujuan itu. Jadi kita punya tujuan banyak syariat Islam berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini oleh karena Islam yang tadi Islam yang ramah, Islam yang itu. Para bapak-bapak dan saudara-saudara yang kami hormati, itulah tanggung jawab ijtimaiyah kita di masyarakat kita. Ya, jadi tahu masyarakat ya. Jadi karena tadi saya kira tanggung jawab yang ketiga tadi bertanggung jawab mas'uliyah al-hukumiyah. Jadi ya negara itu. Jadi kita bertanggung jawab tentang kenegaraan itu. Jadi kita usahakan negara kita harus selalu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Rohis Surya Nahdlatul Ulama Kota Malang, pengurus cabang Kota Malang, Bapak-bapak pengurus Majelis Wakil Cabang dan pengurus ranting, serta Bapak-bapak pengurus Majelis Taklim Tasawuf, kajian tasawuf yang tadi sudah dikukuhkan. Saya hanya menyampaikan kata sambutan. Yang pertama adalah perlu saya sampaikan kepada jamaah bahwa simbol-simbol Nahdlatul Ulama di RW 2 ya, Kelurahan Bareng sekarang sudah banyak berkembang dibandingkan dengan yang lalu. Yang pertama adalah masjid ini dulunya adalah langgar, diresmikan tahun 68. Kemudian dimulai pembangunan menjadi masjid ketika ada bantuan dari gubernur berapa waktu itu 30 atau 40 juta. 30 juta kita mulai untuk merenovasi ini menjadi masjid Keramat Agung. Kemudian dipakai Jumatan pada 2014. Kemudian yang kedua, ada simbol-simbol lagi dengan adanya masjid, maka bisa membeli rumah sebelah timurnya ini. Yang ada tulisan kalau Bapak lewat, itu Balai Keramat Agung. Kemudian yang ketok gugur itu, yang sedang proses penyelesaian, itu juga simbol-simbol Nahdlatul Ulama di sini. Ya untuk sholat Jumat dengan persiapan normal. Ya, jadi kalau ketika pandemi ya masjid sampai ini orang cukup
kakean howoni, ya, kurang wongi. Tapi sekarang sudah mulai normal, ya, dan bahkan sudah mulai gak cukup. Nah, kemudian ada simbol lagi di selatan, ada Masjid Baitul Muttaqin, tapi tidak dipakai Jumatan. Kemudian yang berikutnya ya rencana bikin pondok, pesantren. Ada simbol lagi. Saya mendengar ini nanti lewat Mas Arif, kalau puskesmas jadi pindah ke Taman Gayam, berarti gedung pemerintah ini kan tidak dipakai. Ya diusahakan untuk diakali supaya nggak dipakai, supaya nanti bisa untuk pengembangan pondok pesantren. Jadi untuk pondok pesantren itu akhir 22 saya dengar itu sudah pindah. Makanya itu kalau sudah berhasil berarti ada simbol-simbol lagi. Ini adalah perjuangan. Kemudian dulu ada salah seorang warga NU yang dia ketika masih hidup itu menyampaikan kepada saya bahwa rumahnya akan diwakafkan untuk NU, sebelah selatan sendiri. Saya belum ngomong sama anaknya, nanti kalau saya datang akan saya sampaikan. Memang ini adalah perjuangan simbol Nahdlatul Ulama. Simbol Nahdlatul Ulama, di mana simbol di Bareng Tenes ini kan kalau Fastabiqul Khairat sudah kalah dengan Konco Muhammadiyah karena punya tanah yang luas yang untuk panti asuhan. Tapi ini sudah merupakan sebuah kebanggaan karena dengan masjid maka infak masyarakat ya, yang begitu banyak bisa kita pakai untuk pengembangan simbol-simbol agama Islam ala thariqah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah. Jadi ini memerlukan perjuangan. Sebab bapak saya dulu datang ke Bareng Tenes tahun 30. Ya ndak ono gung liwang-liwung, ndak ada apa-apa. Ya orangnya itu ya senengane ngucut gitu ya. Ya, tapi oleh bapak saya selalu didekati, kemudian diajak tahun 68 itu untuk membangun langgar. Dulu bapak saya lebih banyak aktif di Bareng Kulon. Nah, simbolnya itu di Masjid Kuba. Dulu itu saya tanya, bapak kok cari tanah seperti ini? Bisa kok cari awakmu? Jadi aku cari awakmu karena bawahnya itu kan sungai. Siapa cari awakmu. Oleh karena itu diusahakan dibangun. Dulu kalau ada truk lewat di depan masjid, itu masjidnya obah. Karena bawahnya itu sungai, jadi fondasinya tidak begitu kuat. Tapi pada tahun 1980 mulai saya bangun alun-alun, sekarang lantai 3 itu ya, di Masjid Kuba. Nah, kemudian saya mikir-mikir, aku terus-terusan di Masjid Kuba, di Bareng Tenes gak berkembang. Akhirnya langgar inilah yang harus dikembangkan. Ya apa caranya mencari dana dari banyak teman-teman saya untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah hasilnya sekarang di Bareng Tenes. Kalau saya setiap waktu mau jamaah di Masjid Kuba, sikile wis ora pati kuat. Jadi jamaahnya di Masjid Keramat Agung, jadi cedek hanya berapa meter. Ya mungkin sekitar ya 70 meter. Kalau pulang pergi ya 140, kalau 5 kali ya wis memenuhi syarat kedokteran. Ya. Memenuhi syarat kedokteran. Oleh karena itu simbol-simbol ini yang ada di Bareng Tenes, pengurus ranting ini harus sudah mulai mikir
bagaimana melanjutkan mengembangkan simbol-simbol ini. Ya, memang tidak akan selesai. Ya, kalau saya bandingkan dengan podo-podo bareng, ya podo-podo bareng itu yang tidak berkembang itu hanya bareng Kartini nih pada Parit ini. Ya. Langgari pancet mulai biyen. Kalau perkembangan nih, di desa, di kemauan keluarganya, bebas no omah supaya tadi masjid ya orang masih noleh, gitu ya. Malah kalah dengan bareng raya. Ya. Bareng raya itu sudah masjid itu gede. Ya, Fathul Huda, terus duwe warung barang, gitu ya. Nah, itu di Bareng Raya. Kalau Bareng Kulon itu punya Masjid Kuba, tapi asli ini Bareng Kulon juga berkembang ya, ada tambahan. Bareng Tengah juga ada perkembangan sedikit. Nah inilah sak Bareng ini perlu terus ada perkembangan. Gitu. Saya selalu mendesak keluarga Pak Arif ini. Saya dengar katanya rumah di utara itu sudah diwakafkan. Wis ndang dimulai dibangun masjid gawe Jumatan ya. Jadi banyak orang Jumatan kan banyak uang yang masuk untuk pengembangan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak mau. Harus ada yang berani berkorban di antara keluarga ini. Kalau di Bareng Raya juga saya lihat juga ada yang wani korban, Pak Haji Abdurrahman. Dan tadi ini bandani dhisik nyauri alon-alon leono duwi. Jadi penak. Jadi kudu ada begitu, iya. Jadi di mana kita berada disitulah kita wujudkan, ya. Kita wujudkan bagaimana siar-siar Islam di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus menguatkan, mengembangkan dan bagaimana mensosialisasikan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian juga saya dirikan Majelis Taklim Al-Mawaddah. Ini waktu saya masih ketua NU, setiap hari Jumat anak-anak Ibnu ngaji Ahlussunnah wal Jamaah di rumah. Yang tinggal sampai sekarang itu ikut ngaji itu hanya Mas Miftahul Huda. Sekarang wakil kepala sekolah SD internasional ya, yang Dian itu ya, Telogowaru ya. Nah, itu kemudian lainnya sudah muar kabeh ya. Kemudian pengurus NU CC Katut ini Pak Zaini Seki ya, itu ada datang Pak Zaini ya, ya itu Pak Zaini Seki rumahnya kacau itu. Kalau akad pagi mesti datang di Majelis Taklim Al-Mawaddah. Ya. Memang ini adalah perjuangan. Jadi setiap perjuangan dimanapun kita berada, ya terus terang kita harus berani berkorban. Siapa? Karena kita dana tidak punya, kita belum bergerak di bidang ekonomi. Pada waktunya nanti kita harus mulai bergerak di bidang ekonomi. Ya, jadi saya punya pemikiran tapi rupanya yo angel untuk diwujudkan. Karena kita sudah biasa bergeraknya di bidang keagamaan murni dan terutama ibadah. Belum bergerak di bidang ekonomi. Padahal masjid-masjid kita ini duitnya akeh. Sedekah yang masuk banyak. Tapi bagaimana bisa mengembangkannya di bidang ekonomi? Nah, ini perlu pemikiran ini. Nahdlatul Ulama ini punya pemikiran. Ya, bagaimana tidak hanya merebut jabatan politik, tapi juga bagaimana membangun wilayah-wilayah ekonomi. Kita mengentas masyarakat kita yang selama ini mereka hanya menerima, bagaimana satu ketika mereka juga bisa memberi. Ya, jadi itu tujuannya. Maka marilah itu kita gerakkan bersama-sama. Saya pernah nyampaikan di kabupaten di Masjid Baitur Rahman, kecamatan dikumpulkan tamir-tamir masjid, saya berikan pengarahan ya, tapi rupanya nggak bisa jalan ya. Yang bisa jalan tuh pengarahan tuh ya di Masjid Sabilillah ya. Itu dulu Pak Masud Said itu belum jadi orang ya. Itu yang mengembangkan, memikirkan di Sabilillah itu saya bagaimana ngelola zakat yang baik.
Nah, saya sendiri malah di Masjid Kuba tidak bisa. Ya. Mengapa? Karena SDM-nya tidak ada. Tapi kalau di Sabilillah SDM-nya ada. Oleh karena itu ini saya harapkan nantinya, saya dengar NU mau muktamar, Kota Malang mau konferensi, agenda itu harus digarap, ya. Agenda ekonomi ini yang harus diutamakan. Bagaimana ekonomi kolektif yang berdasarkan syarah itu bisa kita wujudkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah terlalu lama karena mulai jam 6 tadi ya sampai dengan jam 9. Oleh karena itu nanti jangan lupa ramah mama ya, ramah tamah itu disediakan di selatan ini di balai RW, tapi juga disediakan di pondok pesantren. Silakan Bapak milih mau di sini apa di sana, gitu ya. Tapi nanti diutamakan jamaah tasawuf di sana, gitu ya. Dan pengurus cabang juga bisa di sana, yang lainnya bisa di sini, gitu ya. Nek sing rada ado lek ngono Pak, engko ngarai nek mlaku rono tambah luwih, gitu ya. Jadi ini kan gak cedek dari lunggu. Saya kira itu, mari kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara demi acara sudah usai. Oleh karena itu saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata, baik ucapan, tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Untuk Bapak Ibu yang tadi merasa dijepret oleh Bapak tukang foto, ya, itu fotonya sudah jadi di sebelah sana. Ya, monggo. Buat kenang-kenangan seumur hidup. Apa